Shalom saudara, kiranya anugerah dan damai sejahtera dari Allah boleh senantiasa menyertai setiap kita. Saudara yang terkasih, pernahkah saudara mengendarai mobil di jalan tol? Saya kira saudara pasti pernah. Nah saudara, mengapa saudara memilih jalan tol sedangkan masih ada jalan alternatif lainnya? Saudara, jawabannya bisa beragam. Tapi saya menduga banyak orang memilih jalan tol karena jalan tol jauh lebih nyaman dibanding jalan biasa. Pertama saudara, tentu saja karena di jalan tol nggak ada lampu merah, jadi lebih cepat nyampe. Yang kedua saudara, karena jalan tol jauh lebih nyaman karena kondisi jalannya yang lurus, mulus, dan nggak berkelok-kelok saudara. Sehingga nggak bikin mual, terutama ketika saudara bepergian keluar kota. Nah saudara, semua orang suka dengan kenyamanan. Itulah sebabnya saudara, sekalipun harus bayar, namun tetap saja banyak orang lebih memilih lewat jalan tol. Namun saudara, nyaman belum tentu aman. Jalan yang terlihat nyaman, yang lurus, yang sepertinya tanpa hambatan itu bukan berarti semuanya akan aman-aman saja saudara. Karena faktanya banyak sekali bahaya dan kecelakaan yang terjadi justru di jalan tol. Saudara, ini jelas menjadi sebuah peringatan bagi setiap kita, agar kita selalu waspada dengan segala bentuk kenyamanan yang kita nikmati. Kenapa saudara? Karena zona nyaman atau comfort zone itu bisa menjadi zona yang berbahaya bagi setiap kita. Dan kata lain saudara, sebagai anak Tuhan, zona nyaman itu bisa menjadi tempat yang menina bobokan iman kita dan membuat kita nggak peka lagi terhadap rencana dan kehendak Tuhan. Saudara sadar atau tidak, kenyamanan seringkali membuat kita terlena dan lupa untuk apa Tuhan menciptakan kita, yaitu untuk menjadi alat kemuliaan-Nya. Saudara, kenyamanan bisa membuat kita berpikir bahwa hidup kita hanyalah soal diri kita, soal urusan kita, soal masa depan kita, soal bagaimana kita mewujudkan mimpi-mimpi indah kita. Kenyamanan seringkali membuat kita tidak lagi berpikir apa rencana Tuhan dalam hidup kita ketika kita dilahirkan ke dalam dunia ini. Saudara, kenyamanan sering membuat kita asik dengan diri kita sendiri, sampai-sampai kita nggak lagi connect dengan Tuhan, connect dengan isi hati dan rencana Tuhan. Nah inilah yang terjadi dengan Musa. Kenyamanan yang Musa rasakan di Midian membuatnya lupa untuk apa ia diciptakan Tuhan. Musa lupa untuk apa Tuhan selamatkan dia dari antara ribuan bayi-bayi Yahudi yang dilemparkan ke sungai Nil. Musa lupa bagaimana ketika ia dihanyutkan di dalam keranjang itu, di dalam pimpinan Tuhan, ia kemudian ditemukan oleh putri Firaun dan akhirnya diselamatkan. Saudara, Musa benar-benar asyik dengan zona nyamannya sebagai seorang gembala domba di Midian, sehingga dia tidak peka lagi dengan rencana Tuhan di dalam hidupnya. Itulah sebabnya saudara, Keluaran pasal 3 dan pasal 4 mencatat bahwa ketika Tuhan ingin mengutus Musa ke Mesir, Musa sempat berbantah-bantahan dengan Tuhan. Intinya Musa nggak pengen keluar dari zona nyamannya itu. Saudaraku, oleh karena itu kita mesti berhati-hati dengan zona nyaman kita. Jangan sampai zona nyaman itu membuat hidup kita disconnected dengan rencana Tuhan. Sehingga kita nggak lagi berpikir untuk apa kita ada di dalam dunia ini, untuk apa Tuhan izinkan kita kuliah di kampus ini, bekerja di kantor ini, atau bahkan bergereja di gereja ini. Jangan sampai saudara, zona nyaman itu membuat kita lupa bahwa tujuan Tuhan menciptakan kita adalah untuk kemuliaan-Nya, yaitu hidup seturut dengan rencana dan kehendak-Nya. Saudara yang terkasih, sesungguhnya hidup kita tidak akan pernah berarti sampai kita menjadi alat kemuliaan Tuhan. Saudara boleh punya banyak harta, saudara boleh punya kecerdasan yang luar biasa, bahkan karir yang cemerlang. Saudara pun boleh punya apapun yang ada di dalam dunia ini, saudara boleh punya apapun yang berharga di dalam dunia ini. Tetapi hidup saudara sendiri tidak akan pernah berharga sampai saudara kembali ke rencana Allah yang semula, yaitu hidup bagi kemuliaan-Nya. So, hati-hati dengan zona nyamanmu saudara. Karena zona nyaman bisa menjadi zona yang sangat berbahaya.
Tuhan Yesus memberkati saudara. Shalom.